Oke, mungkin bisa menampilkan wajahnya untuk melihat ya, beberapa sudah terlihat ya. Oke, ya baik. Perkenalkan, nama saya Hantanti. Saya ditugaskan bekerja di Fakultas Ekonomi Unesa, Prodi Pendidikan Akuntansi ya. Jadi keseharian saya adalah mengajar mata kuliah di pendidikan dan keakuntansian ya. Nah, saat ini saya mengajar ya mata kuliah akuntansi, pengauditan ya, praktikum akuntansi ya, sama beberapa mata kuliah kependidikan, terutama media pembelajaran, metode pembelajaran ya, dasar pendidikan. Nah, itu seharian saya ya. Baik, untuk hari ini ya tugas untuk ya 4 kelompok. Mohon maaf Mas, sudah direkam ya? Mas atau Mbak bisa direkam. Nanti kalau tidak direkam nanti KKN-nya nanti tidak bisa. Sudah ya? Nanti sudah direkam. Oh ya, terima kasih. Ya, baik. Nah, jadi ini untuk bagian KKN. Jadi Buan mendapatkan tugas, memang kita berjodoh ya. Jadi ini adalah jodoh ya. Jadi saya berjodoh dengan kelompok Jum. Di sini ada Mega Nova. Yang mana mbaknya ya? Langsung hadir Bu gitu ya. Mega Novanti KS. Belum. Arumita Wulan. Hadir Bu. Arumita Wulan. Ya, oke. Di sini belum Mbak ini Mbak. Dalam. Ya, oke. Terus Galus Sekararum. Ya, Arumita tadi sudah. Galus Sekararum. Kemudian Mufida. Hadir Bu. Ya, oke. Terus kemudian ada Siti Nur Mufida sudah. Saifuddin Ma'ruf. Ya Bu, hadir Bu. Saya. Saifuddin Ma'ruf. Hadir Bu. Kasih. M. Faisal Dwi. Hadir Bu. M. Faisal Dwi. Hadir Bu. Ya. Hadir Bu. Nur Afifah. Ya, hadir Bu. Nur Afifah. Ya. Fergi Suparinda. Hadir Bu. Benar ya, Nak? Saya khawatir salah sebut. Ya. Selen Saida. Hadir Bu. Ya. Van Aulia Salam. Novan. Amalia Nur R. Hadir Bu. Ya. Akila Farina Z. Hadir Bu. Ya. Muhammad Gulam ZF. Hadir Bu, hadir. Ya. Risa Mardiana. Hadir Bu. Ya, oke. Untuk ini asalnya dari namanya. Mohon maaf Bu, atas nama Mega hadir.
Oke. Jadi tinggal satu. Ibunya keluar ya guys. Iya kayaknya. Baik, saya lanjutkan ke Sidoarjo 11 ya. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan ini. Mungkin sinyalnya mati sendiri. Natania. Hadir, Bu. Ya. Indah Rai. Hadir, Bu. Ya. Rahmaha. Hadir, Bu. Hadir. Indarwati Solika. Hadir, Bu. Ya. Ananda Wahyu Puspa. Hadir, Bu. Ya. Yori Didit. S. Oh ya, ini cowok ya Mas ya, yang kemarin menghubungi saya. Nov, ya oke. Ini siapa ini? Novisah ya? Novisah Laluna. Nafisa Novisah Laluna ya. Larina. Ya, oke. Prima Sari Puspitarini. Gimana ini? Oh, ini HP-nya rusak. Oh, ya ya. Terus gimana ini, Yori? Ini biar mahasiswanya bisa Mbak Hani bisa bergabung ini. Apa tidak ada laptop atau apa atau bagaimana? Karena setiap harinya. Oh ya. Oh, oh, oh. Karena setiap harinya nanti harus berinteraksi lewat Google Meet, Zoom atau HP ya. Jadi segera ini Mbak Haninya harus ikut aktivitas bersama dengan kita ya. Infokan nanti ya. Umrotun F. Umrotun F. Dwi Susilowati. Kofifah Icawati. Hadir, Rizka Bin Hadir, Bu. Andriani. Hadir, Bu. Intan Dwi R. Hadir, Ya. Bu. Laila Kamelia. Muhammad Gufron. Ada yang Muhammad Gufron ya. Kemudian Sidoarjo 10 ya. Tina Anaya. Hadir, Bu. Revian hadir. Nah ini. Yuk. Amelia Astianing Tias. Hadir, Bu. Ya. Maulida Nurdiana. Hadir, Bu. Ya. Rifanda Fiantono Harsono. Hadir, Bu. Ya. Sevilla Desti Anggraini. Hadir, Bu. Afrida Amalia. Ya. Adinda Novitasari.
Bu. Muhammad Taufik R. Hadir, Bu. Ya. Lisda Rosanti. Hadir, Bu. Ya. Saida siapa ya? Abdun Kot. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Wanda Fitri Cahyanin Tias. Hadir, Bu. Ya. Aula Indri Lestari. Hadir, Bu. Ya. Aprilia Dewi R. Hadir, Bu. Ya. Pristiwati Nisha A. Hadir, Bu. Ya. Sangye Rikim Boy Painga. Benar nggak saya bacanya? Bener, Bu. Bener, Bu. Hadir, Bu. Oh iya. Ya, oke, terima kasih. Baik, tadi yang lagi karena ini melalui online, jadi mungkin terkendala. Jadi tadi yang belum saya panggil, insya Allah tadi sudah banyak yang bergabung, sudah 98%, karena tadi yang satu HP-nya rusak ya, awalnya sudah lengkap. Nah, gitu, baik. Terima kasih saudara semuanya. Baik untuk teman saudara yang tadi sempat live atau bergabung tetapi kurang jelas, mungkin nanti pesan saya adalah silahkan di grup itu ada PPT ya, itu adalah bahan penlat, semuanya dibaca. Bagi teman yang HP-nya rusak tadi, ini juga diinformasikan bagaimana caranya supaya yang bersangkutan ini bisa ya mendapatkan ilmu dan materi hari ini, gitu ya. Baik saudara semuanya, Tuhan akan memberikan TOT ya di sini. Baik, hari ini kita lama loh ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita akan, mungkin saudara ada keluh kesah apa yang nantinya menjadi kendala saat perjalanan kalian 6 bulan di tempat KKN, itu bisa ditanyakan sekarang untuk mengatasi kendala yang mungkin sekiranya terjadi. Nah, Puan akan menyampaikan PPT-nya. Oke. Apa sudah terlihat? Teknis Kampus Merdeka? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ini Puan mau ke atas kan tanpa berisinya ini tertumpuk oleh, sebentar. Jadi dia itu posisinya ada di depan saudara ini. Bagaimana PPT ini? Ya silakan, nggak apa-apa Mbak Revi. Nggak bisa geser PPT-nya ini. Saya stop sharing dulu aja kalau gitu. Sebentar.
Baik, masih belum terlihat ya? Belum. Masih belum terlihat? Belum, Ya, Bu. baik. Baik, sambil menunggu TOT-nya keluar, seumpama nanti 1 menit kemudian tidak keluar, maka nanti minta tolong Mas Yori atau siapa tadi koordinator yang kelas satunya ini, Mbak Rifanda, nah itu men-sharekan PPT saya ya. Baik, saudara saya sampaikan, jadi KN itu memiliki link ya, channel ya. Nanti silakan subscribe ya, channel itu kunjungi ya. Jadi sebagai aktivitas kita hari ini ya, seperti itu. Silakan nanti saudara. Oke, sepertinya tadi Buan live lagi ya. Mungkin habis ini kalau misalnya jendelanya tidak bisa dibuka, mungkin nanti minta tolong Mas Yori ya. Kita TOT-nya yang PPT TOT ya, teknis TOT KKN. Nah, oke. Nah, karena di sini tertulis tidak dapat membagikan layar Anda. Ya, baik saya lanjutkan. Ya, jadi model KKN Merdeka itu waktunya adalah 1 semester, ya, 1 semester, dan nanti akan ada 5 tema yang harus saudara pilih, ya, yang tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19. Nah, seperti itu. PPT saya belum terlihat lagi ya. 5 tema itu apa? Ya, yang pertama, temanya adalah tentang proyek kemanusiaan. Ya. Tema yang kedua. Terus yang ketiga adalah proyek tentang program proyek di desa. Yang keempat adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dan yang kelima adalah proyek independen. Nah, kelima proyek itu ya, saudara ambil satu saja. Ya. Tiap kelompok temanya satu saja. Jadi seluruh kelompok itu nanti laksanakan secara kolaboratif. Oh, putus-putus ya? Baik-baik. Oke. Baik, saya akan pindah tempat. Ya, apa suara saya masih putus-putus, Mbak? Mas? Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya, baik, saya pindah tempat. Jadi nanti tiap kelompok saudara semuanya ini
akan memilih ya, memilih satu tema di antara 5 tema itu, dan itu menjadi ya bagian dari KKN saudara. Misalkan di lokasi Jombang itu memilih proyek kemanusiaan, maka itu dikerjakan secara kolaboratif yang terdiri dari 14 anggotanya. Nah, seperti itu ya. Jadi satu tema ini dikerjakan secara kelompok dengan dilaksanakan secara keseluruhan selama 6 bulan. Nah, seperti itu, saudara. Ini Mbak Natania sudah share PPT-nya ya? Ya. Apakah sudah terlihat? Tapi wajahnya Mbak Natania ini. Ya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Tapi Bu. Ya, Bu. Oh, sebentar. Ini kok Mbak Natania wajahnya kok enggak PPT saya? Mungkin Sebentar. dulu, Bu. Ya. Oh iya, dari tadi ini wajahnya Mbak Natania terus ini. Bagaimana caranya ini? Pasang pin? Ya, oke, baik. Yang penting saudara sudah melihatnya di situ ya. Baik, jadi ada di situ TOT-nya ya, silakan. Bagus, terima kasih sudah membantu saya. Ya, model KKN Merdeka Belajar, ini KKN Merdeka Belajar ini 1 semester dengan tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19. Nah, melalui apa saja? Melalui kegiatan, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, sama proyek independen. Nah, itu yang saudara pilih. Setelah ada aktivitas Penlat ini, maka saya harapkan antar teman itu saling bersinergi, menentukan akan untuk KKN-nya. Ya, misalnya dari ini ada berapa desa itu di situ, ya seperti itu. Nanti ya paling tidak ya di Sidoarjo semua tidak boleh ya, tidak boleh keluar dari desa tersebut. Satu kelompok, satu desa atau satu mitra. Ya, satu kelompok hanya memilih salah satu tema 5 itu. Salah satu ya. Nah, besok itu tanggal 21, saudara semua harus sudah setor ke grup atau ke WA pribadi saya ya untuk menginformasikan desa mana yang akan dituju. Kelompok Sidoarjo 10 dan kelompok Sidoarjo 11 tidak boleh satu desa, ya harus beda desa walaupun sama-sama Sidoarjonya. Nah, DPR dan mahasiswa menentukan desa saat Penlat. Nah, besok setelah saudara menginformasikan kepada saya atau mungkin hari ini sudah diskusi sebelumnya dengan teman-teman, itu boleh didiskusikan di grup ini. Kira-kira desa mana yang mau kalian tuju? Ya. Nah, gitu ya. Kenapa demikian, Tuhan? Karena tanggal 23 kita jadwalnya sudah terjun ke lapangan. Gitu ya, saudara ya. Next. Ya. Next, Mbak. Oke. Saudara lihat untuk jadwal KKN-nya tahun 2021 ya. TOT itu 19 Februari kemarin sudah kita laksanakan antar DPR dan koordinator DPR seluruh Unesa. Kemudian dan ini sebagai kewajiban saudara semua untuk persyaratan dan sebagai penilai UTS karena nilainya setara dengan UTS. Nah, ini dilaksanakan hari ini, kemudian Penlat 2 kita akan melaksanakan lagi tanggal 27 Februari 2021. Nah, kemudian pemberangkatan peserta KKN yaitu 23 Februari 2021.
sebanyak 5.609 peserta KKN. Ini sesuai jadwal di awal, jadi nanti bagaimana pemberangkatannya nanti akan kita bahas, karena Buhan harus tahu dulu kondisi di lingkungan saudara, semua memutuskan kemana dan apa yang akan kalian tuju, seperti itu. Nanti temanya apa, itu harus sudah terdistribusikan besok. Kemudian kita juga akan mengadakan supervisi KKN, artinya bahwa kita sebagai dosen pembimbing lapangan dan koordinator pembimbing lapangan, ya, maka nanti akan terjun ke tempat saudara semuanya, ya. Buhan akan datang ke tempat saudara, kemungkinan yang untuk Mas Boy, siapa namanya tadi? Mas Boy ya, yang di Sangihe itu saya belum pernah ke sana itu Mas ya. Itu saya kurang tahu daerah di sana, saya belum pernah ke Sulawesi, ya. Kemungkinan saya memakai Zoom atau Google Meet, begitu bisa Mas kalau di sana nanti? Bisa Bu, bisa. Ya, bisa Mas Boy ya. Ya, Bisa. saya bisa, mungkin seperti itu perlakuannya karena lokasinya sangat jauh dari Jawa Timur ya, kemungkinan begitu. Kemungkinan saya akan meminta supervisi atau apa memantau Mas Rikim ini melalui Zoom atau Google Meet ya gitu. Terus kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan Monef itu 24 sampai 28 Mei 2021. Jadi yang Monef adalah pejabat UNISA. Ya, monitoring evaluasi. Kemudian kita melaksanakan seminar hasil KKN ini 14 Juni 2021. Nah, gitu ya saudara ya. Ini akan melampaui waktu hari raya ya. Coba dicek itu hari rayanya kapan itu. Ya, kalau misalnya melampaui apa waktu itu pas dengan hari raya ya tentu saja saudara tidak melaksanakan KKN sejenak ya karena ada aktivitas hari raya. Itu ya. Nah, itu saudara ini adalah jadwal KKN-nya. Ya. Next selanjutnya kita akan berlanjut ke yang pertama ya. Untuk pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan secara online ya. Jadi saya tidak mengadakan secara offline seperti yang lain karena adanya pandemi Covid ya, adanya pandemi Covid sehingga kita melaksanakannya secara online ya. Mahasiswa dan DPL melakukan penlat ya. Penlat mahasiswa dilakukan 2 kali. Nah, di dalam penlat nanti saudara menyusun proposal program bersama DPL. Jadi setelah penlat 1 ini ada waktu untuk menyusun proposal program kegiatan yang akan saudara laksanakan ketika ada di tempat KKN. Nah, kemudian saudara juga menyusun logbook tiap hari ya, mulai tanggal 23 Februari sampai 15 Juni 2021. Apa saja aktivitasnya? Nah, gitu ya. Kemudian saudara juga menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Ya. Setelah itu kita melaksanakan revisi proposal. Kemudian proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Gitu saudara ya. Oke. Oke Mas Yari sudah direkam ya. Oke. Kemudian mahasiswa, terima kasih. Mahasiswa menerima topi KKN, spanduk dan umbul-umbul. Pendistribusiannya masih diperkirakan. Nah ini dipikirkan. Kenapa? Karena posisi saudara semua sudah ada di daerah masing-masing dan bagaimana menerimanya itu nanti masih mungkin ada keputusan lebih lanjut gitu saudara. Paham ya? Jadi informasi yang diberikan yang pertama terkait dengan penlat mahasiswa. Jadi tugas saudara adalah selama 1 minggu ini saudara menyusun proposal ya yang akan dilaksanakan KKN ya. Nanti malam sudah mulai berkoordinasi antar teman bermalam minggu, tapi koordinasi
koordinasi gitu ya. Koordinasi lewat Google, Zoom atau WhatsApp. Nah, gitu. Dengan teman, kira-kira mau memutuskan daerah mana. Silahkan dibidik. Daerah tersebut kira-kira cocok enggak buat tempat KKN kalian? Apakah di sana banyak masalah yang terkait dengan misalnya sanitasi, misalnya gitu ya, terkait dengan lingkungan dan sebagainya, terus terkait dengan mungkin pos kampleng, siskampleng, nah itu karena ada di desa. Terus kemudian dengan pendidikan suatu mungkin kasus-kasus sosial atau apa yang mungkin. Dan jangan lupa nanti sekiranya tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Karena ini kewajiban utama saya untuk selalu menginformasikan dan menjaga, selain diri saudara sendiri, saya juga menjaga diri kalian untuk tetap mengingatkan. Karena adanya COVID, maka tidak lepas dari namanya masker, hand sanitizer, facial, ya facial. Kemudian apalagi menjaga jarak, ya, menjaga jarak. Kemudian tidak berkerumun. Nah, gitu saudara. Bagaimana Bu ketika saya di sana? Apakah nanti saya ngekos barengan teman atau gimana? Pokoknya ketika ingin KKN di tempat yang dituju, maka baiknya tidak boleh tidur berdua dalam satu kamar. Ya, biasanya kan kalau cewek tidak pandemi itu tidur satu kamar berdua itu ya. Bagaimana caranya biar tidak berkerumun itu ya? Atau bagaimana nanti bisa diatur? Yang penting ya saudara semua menjaga kesehatan, jangan sampai ya pandemi COVID itu bertambah banyak. Nah, seperti itu ya. Oke, next ya. Next. Nah, penerimaan mahasiswa mulai KKN di tempat masing-masing 23 Februari 2021. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi ketika melaksanakan kegiatan KKN. Jadi saudara nanti jaga nama baik alma mater kita dimanapun berada, ya. Dengan memakai jaket, jas ini ya, jaket enggak ada ya, kalian tidak diberi ya? Iya, angkatan yang 2018 ini menerima jas alma mater. Kalau 2020, 2021 ini khawatir karena tidak bertemu, ya. Apa jas alma maternya sudah mereka dapatkan atau belum. Nah, gitu. Jadi khusus untuk saudara, ketika melaksanakan kegiatan KKN, saudara memakai jas alma mater, ya. Jaga bendera Unesa kita, ya. Jaga sikap, jaga perbuatan, dan jaga akademis kita, akademik ya, keilmuan kita, ya. Dengan memakai jas alma mater di setiap kegiatan dan berpakaian rapi, maka akan memberikan image yang baik bagi masyarakat lingkungan sekitar kita, ya. Mereka akan cenderung hormat kepada kita ketika kita berpakaian rapi dan kita sopan dan membawa nama baik lembaga kita. Nah, gitu. Kemudian bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi nanti bagaimana caranya berkoordinasi itu, yang penting tidak berdekat-dekatan dengan teman, ya. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan ketika bersama dalam suatu forum. Maka bagaimana caranya biar kalian jaga masker, jaga jarak itu nanti diatur sedemikian rupa, ya. Kemudian bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi nanti pun ketika saudara berada di tempat lokasi KKN, ya, ini memang harus benar-benar menjaga diri. Dengan masyarakat sekitar juga jangan acuh tak acuh, artinya bahwa ketika kita memakai masker, mereka tidak tahu wajah kita, dan kita ketika berjalan di dekat rumahnya atau di desa, kita tidak menyapa, itu kurang benar, ya. Ya, mohon maaf apa di tempat saya ini ramai sekali ya. Karena ada anak hitan ini saudara. Jadi kalau ada anak hitan itu
warga itu berkerumun gitu ya, berkumpul ya, kemudian masak bersama lah seperti itu. Oke, semoga saja tidak terdengar nih saudara ada background. Baik, oke. Jangan lupa seperti itu, bertegur sapa dengan pihak yang berwenang itu bisa kepala desa, bisa perangkat desa, bisa guru atau dosen atau apa pegawai-pegawai atau bahkan sampai kepada Bapak Ibu misalnya pedagang kaki lima itu semua harus bertegur sapa. Saudara informasikan bahwa saudara ini dari UNESA ya, ketika mereka bertanya ini siapa Mbak, saya misalnya Dwi dari UNESA Bu, perkenalkan saya mohon izin ya, saya di sini dalam rangka ke KKN gitu saudara ya. Kenapa? Karena di tempat KKN itu nanti bisa bekerja sama kepada Anda semuanya untuk bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan. Nah, di situ istilahnya apa ya? Mengabdi. Nah, gitu mengabdi. Mengabdi itu ya apapun dilakukan demi mendapatkan ilmu pengetahuan ya, demi mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama di tempat KKN. Karena di sana saudara akan tahu kehidupan yang sesungguhnya ya, kehidupan yang nyata di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Ya, oke. Next. Nah, ketika pelaksanaan program mahasiswa di lokasi itu selama 6 bulan, 23 Februari sampai 15 Juni 2021. Nah, mahasiswa itu melakukan koordinasi dengan Kades, staf dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Jadi saudara kalau misalnya rumahnya memang sudah benar Sidoarjo, boleh tanya-tanya ya. Pak, kalau misalnya seumur saya KKN di sini apa boleh gitu ya, misalnya ada anggota keluarga yang jadi Pak Kades atau tetangga jadi Pak Kades, seperti itu saya nanti akan bersama dengan teman-teman saya di sini dari UNESA seperti itu. Nah, untuk informasi itu bisa satu teman, dua teman gitu daerah tersebut. Kemudian nanti sebelum tanggal 23 itu sudah fix. Ternyata misalnya desanya mungkin setuju dan sangat antusias seperti itu. Nah, itu tinggal enak saudara tanggal 23 itu sudah lapor ya, datang ke desa tersebut dengan membawa alma mater, mungkin desa kalau menghendaki datang. Kalau misalnya desa bisa bersedia lewat Zoom juga nggak apa-apa, lewat Zoom meeting ya, Zoom meeting nanti mungkin Buan juga ikut mengikuti Zoom meeting atau Google Meet. Nah, seperti itu jika dimungkinkan Buan datang ya, Buan akan datang untuk mengizinkan dan melepas saudara terjun ke lapangan. Namun di sini masih akan saya tanyakan lagi ya, tanggal 23 Februari itu bagaimana sistemnya, gitu ya. Karena kita kondisinya dalam pandemi COVID-19, apakah ke-15 di satu kelompok itu harus datang semua dengan dengan bersamaan seperti itu atau seperti apa? Yang pasti saudara harus melakukan koordinasi itu ya dengan Pak Kades sudah pasti ya. Mohon tidak datang tiba-tiba, nah, gitu tanpa sepengetahuan Pak Kades, itu berbahaya sekali ya. Oke, yang ketiga adalah mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Nah ini saudara, logbook itu adalah sebuah rincian kegiatan, ya apa aja aktivitasnya dan foto-foto kegiatan, ya. Nah setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Apakah ketuanya sudah terbentuk dan sudah diberi nomor akun? Belum ya? Sepertinya belum ya? Belum ya Mas Yori ya? Ini juga, kelompoknya juga baru dibentuk ya. Baik, nanti ketuanya
akan diberi SIM KKN ya untuk mengisi ya berbagai macam keperluan yang terkait dengan KKN. Kemudian dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO, mengisi kolom saran DPL. Jadi nanti saya akan membimbing pada saudara lewat online, ya gitu ya. Jadi Buhan akan melepas saudara ketika di lapangan, tapi tetap saya pantau dan saya bimbing, ya. Buhan tidak ikut bersama setiap hari. Aktivitas saudara melaksanakan apa saja, tidak setiap hari saya ikut, tetapi saya akan terus melakukan pembimbingan setiap hari antara pagi jam 7 sampai jam 8 malam, ya. Nah, gitu bisa WA, bisa apa di grup. Ya, kadang-kadang kalau Buan malam-malam masih masih beraktivitas, biasanya saya sampai mengerjakan tugas atau apa kegiatan kampus itu sampai jam 11 malam. Jika saya ini, maka saya akan membalas melalui WA group. Nah, gitu. Jika tidak, maka ya tidak saya balas. Jadi maksimal WA-nya jam 8 malam untuk kalian ya. Tapi Buan akan membalas mungkin sampai jam 11 malam atau jam berapa sesuai waktu yang saya punya gitu. Dan saya terbuka ya, nanti bagaimanapun keadaannya harus lapor ya. Kalau ada masalah terus menentukan keputusan ternyata bingung, baiknya harus WA Buhan untuk sebagai pembimbing apa yang terjadi di lapangan. Karena saya juga nanti akan bertanggung jawab terkait dengan keselamatan dan terkait dengan nama baik saudara semuanya gitu. Ya, mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama DPL. Jadi program yang sudah direncanakan awal itu baiknya disusun dengan sebaik-baiknya dan tidak berganti-ganti ketika di lapangan. Bukan berbahaya, maksudnya membingungkan nanti pada saat saudara ujian KKN itu nanti ada monef. Nah, loh kok berubah-berubah? Ini apa? Temanya itu apa yang dipilih gitu ya. Jadi makanya saudara tentukan daerah lokasinya itu terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi di sana ya, sekiranya itu cocok untuk digunakan tempat KKN untuk membantu masyarakat ya. Nah, gitu mengabdi seperti itu apa saja programnya. Next, nanti dirancang dengan baik. Next. Lanjutannya, untuk pelaksanaan proyek kemanusiaan di sini ada yang pertama ya. Jadi tema yang pertama itu kan proyek kemanusiaan. Baik, Buan membutuhkan waktu yang agak lama tidak apa-apa ya, karena akan saya jelaskan semuanya ya. Oke, baik saudara. Yang pertama tema 1, silahkan dipikir-pikir mau menentukan tema ini apa tidak. Pertama adalah pelaksanaan proyek kemanusiaan. Yang proyek kemanusiaan itu contohnya adalah terkait dengan kegiatan mitigasi bencana. Jadi kegiatan mitigasi bencana itu kayak ada di daerah tersebut tanah longsor, banjir, kekeringan, gunung meletus, tsunami, gempa. Di Sidoarjo ada apa enggak, Mbak? Ada ya. Iya, di Jombang, di Sangihe enggak ada Mas ya. Nah, kalau misalnya saudara memilih tema yang pertama, pelaksanaan proyek kemanusiaan, maka saudara terjun ke lapangan sebagai relawan, ya. Jadi bagaimana caranya saudara itu nanti mengurangi dampak bencana itu, ya. Terjun ke lapangan, memberikan bantuan, menggalau dana, ya. Ya. Terus memberikan bantuan, membantu mungkin melaksanakan aktivitas apa, membantu masyarakat membangun jembatan, membangun apa yang terkait dengan proyek kemanusiaan. Nah, mitigasi bencana ini tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek mitigasi bencana. Ya, itu tujuannya itu tadi. Mengurangi risiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lainnya. Selain bencana alam, karena kita proyek kemanusiaan, kita juga proyek
sosial, ya, mengurangi resiko bencana sosial. Ini merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Ini saudara juga bisa masuk ke sana. Ketika ada penyakit masyarakat, misalnya di sana banyak narkoba, banyak sabu, terus kemudian anak-anak mengalami gagal sekolah dan sebagainya, ini saudara bisa masuk ke sana. Ini adalah bagian dari program pelaksanaan proyek kemanusiaan. Dengan cara seperti apa, Bu? Caranya mengadakan seminar-seminar bagi desa, ya. Laksanaannya ya kalian semua ber-15, ber-14 itu tiap desa, ya. Nah, gitu, memberikan edukasi kepada masyarakat, gitu, memberikan pentingnya akan kesehatan, ya, kesehatan psikis, ya, gitu, misalnya gitu. Teror ini kayak apa ya? Teror kejahatan dan sebagainya itu seperti mungkin ada teror terkait dengan perlakuan yang kurang baik. Nah, seperti itu nanti saudara mengatasinya dengan cara mungkin mengadakan seminar-seminar. Tentunya saudara tidak bisa berdiri sendiri, kerjasama dengan pihak perangkat desa, itu sudah pasti. Makanya harus berbuatlah baik dengan pemangku desa, ya, terkait dengan apa yang perangkat desa itu, yang terkait dengan perangkat desa, saudara harus selalu bekerja sama untuk membantu saudara juga membantu desa, saling bersinergi untuk mengabdi di desa, gitu ya. Next. Patologi sosial ini juga bagian dari proyek kemanusiaan, ya. Jadi patologi ini mengembangkan pengetahuan keterampilan deteksi penyakit sosial dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial. Nah, ini saudara, jadi kalau misalnya di desa tadi sudah saya sampaikan, saudara bisa mengadakan sosialisasi, ya, mendeteksi dulu apa saja penyebabnya di desa itu, kenapa kok banyak yang melaksanakan tidak asusila, banyak melaksanakan melakukan kenakalan remaja dan sebagainya. Habis itu kalian buat sosialisasi ke desa-desa. Nah, patologi sosial ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa saudara baca, ya, di situ. Jadi misalnya patologi variables, itu seperti membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai, itu kan untuk anak-anak itu, ya. Nah, itu saudara bisa melaksanakan sosialisasi edukasi literasi, ya, psikologi, edukasi literasi sosial, edukasi literasi bahasa, edukasi literasi matematika atau apa gitu. Lah, itu untuk mengatasi mereka yang mungkin kurang merasa dihargai, susah diatur, cepat membantah, berarti edukasi psikologi karakter, gitu ya. Itu bisa seperti itu, bisa mengurangi dampaknya. Nah, gitu. School performance, ya, itu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos dan sebagainya. Berarti kalau misalnya di desa itu banyak pembolos, anak-anaknya pembolos dan sebagainya, maka saudara boleh mengadakan sosialisasi itu terkait dengan proyek kemanusiaan. Jadi proyek kemanusiaan banyak, ya, saudara, ya. Dari 14 kelompok saling bersinergi, temanya sama, proyek kemanusiaan, namun yang dilakukan selama 6 bulan itu bisa berbeda-beda, tapi temanya proyek sosial. Sampai yang bawah itu drug and alcohol, home adjustment, nah itu kan ya sama network, lingkungan tetangga, social adjustment of peers, pengaruh kekuatan teman sebaya yang mempengaruhi perilaku negatif teman-temannya. Nah, itu semua silakan dipilih. Banyak sekali tema ini, ya. Saya rasa proyek kemanusiaan ini banyak, saudara. Nah, gitu ya. Oke, next. Selanjutnya ada pelayanan sosial. Ini selain patologi atau pemberian ke bidang sosialisasi keilmuan terkait dengan sosial tadi, juga saudara bisa memberikan pelayanan sosial, ya.
Misalnya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial, kemudian berbasis praktek dan disiplin akademis, mempromosikan perubahan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini Anda semua bisa memberikan edukasi pelayanan. Di desa itu butuh namanya literasi, gitu ya, rumah literasi, ya gitu boleh. Dan di situ berarti kalian mau setiap harinya bisa memberikan membuka pelayanan sosial secara gratis tentang literasi, edukasi literasi. Anak-anak bisa ini datang ke tempat kalian ya. Nah, seperti itu, tapi sesuai dengan protokol kesehatan atau bisa melalui Zoom yang sudah kalian sediakan untuk desa. Nah, seperti itu, bisa seperti itu. Ya. Yang lain, pelayanan sosial yang lain. Kesehatan bisa boleh bantu bagian bidan desa atau klinik desa ya, terkait dengan kesehatan juga bisa, itu bagian dari pelayanan sosial. Itu ya saudara. Next, di dalam satu desa. Human interest, bukan humas, human interest. Ya, di sini berarti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan keberpihakan pada yang lemah. Jadi kegiatan ini misalnya kegiatan menjangkau seseorang, menceritakan secara emosional. Berarti saudara itu kayak semacam sebagai biro konsultasi gitu ya. Kan banyak ini. Anak-anak sekarang kan banyak yang sekolah tapi yang mengerjakan orang tuanya ya. Orang tuanya repot, nggak bisa Zoom, nggak bisa ini, tapi diminta untuk membantu anaknya mengerjakan PR dan sebagainya. Ya toh? Nah, ini dia akhirnya emosional, anak ini stres. Nah, bisa saja terjadi di situ, di daerah saudara. Mungkin stres, anaknya stres, nggak mau sekolah. Sudah capek Bu, ikut Zoom setiap hari, mata sakit, lelah, dan sebagai orang tuanya juga stres sekali. Ini setiap hari ada tugas, saya tidak bisa masak dan sebagainya. Kasus-kasus atau kira-kira yang sekiranya bisa saudara bantu, solusinya apa? Berarti mungkin Mbak bantu saya Mbak untuk membantu anak-anak saya sekolah ini Google Meet-nya, Zoom meeting-nya, bagaimana caranya itu. Kalau memang mereka minta dilayani yang terkait dengan proyek kemanusiaan yang sudah saudara pilih ya silakan. Nah, gitu ya, silakan. Apa yang terjadi di sana kalian bantu. Mempublikasikan orang dengan masalah sosial yang memprihatinkan seperti kemiskinan, keterbatasan sosial, dan kesenjangan sosial, kesenjangan digital, dan mengembangkitkan simpati dan empati publik. Nah ini saudara, jadi mungkin saja ini bisa kalau misalnya ada orang sakit dan dia tidak punya biaya, mungkin saudara bisa menggalang dana untuknya seperti itu di daerah tersebut, untuk simpati dari empati publik. Tapi jangan menunjukkan foto-foto dia sedang rumahnya seperti apa gitu-gitu, itu yang sekiranya itu rahasia, bersifat rahasia, tidak perlu. Kan sekarang banyak itu yang ada di media itu minta bantuan dana untuk ini orang sakit ini apa-apa, itu boleh ya, tetapi tidak menunjukkan bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana keluarganya dan sebagainya, itu tidak perlu. Nah, gitu, yang penting ada penggalangan dana. Nah, kemudian yang paling jarang dibidik difabel. Nah, difabel ini juga biasanya ini ya susah. Ada yang bantu itu juga jarang ada yang bisa bantu. Kalau misalnya saudara di daerah Sidoarjo ini banyak yang difabel yang tidak ada yang bisa membantu, tetapi ada masalah. Nah, mungkin saudara bisa membantunya pakai human interest ini ya, proyek sosial bagian proyek kemanusiaan bagian difabel gitu ya. Next. Woman interest. Jadi di sini pemberdayaan perempuan ya. Jadi perempuan ini bisa digunakan untuk sebagai tema KKN, misalnya
eh, saudara bisa mengadakan sosialisasi terkait mengkampanyekan kegiatan pencegahan KDRT. Biasanya kan ada perempuan itu kan sering di sering ada KDRT itu di daerah-daerah misalnya seperti itu, saudara bisa bisa menggunakan KKN itu untuk sosialisasi upaya pencegahan dan sosialisasi betapa pentingnya melindungi perempuan. Nah, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Next, misalnya di daerah perempuan di desa saudara itu kurang ya derajatnya derajatnya itu sama seperti dulu, perempuan tidak boleh bekerja, perempuan tidak boleh beraktivitas di luar. Nah, seperti itu boleh saudara mengangkat derajat kaum perempuan dengan women interest ini. Next, ya kalau ada kasus di sana, saya rasa kok sekarang sudah jarang karena antara laki-laki dan perempuan ini bebas ya melaksanakan aktivitas yang sama, derajatnya naik. Nah, seperti itu. Yang kedua, tema yang kedua adalah kegiatan kewirausahaan. Ini juga penting, saudara. Ya, saudara bisa membidik di sini. Tujuan kewirausahaan adalah meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Memberikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro. Nah, keilmuan kewirausahaan yang sudah saya dapatkan, ini dari bermacam-macam, biologi, fisika, kimia gitu ya. Matematika, tapi nggak ada yang ekonomi ya. Ekonomi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ekonomi. Biasanya kalau ekonomi itu ngitung-ngitung itu pinter karena diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan, pakai laporan keuangan itu. Tapi kalian kan tidak diajarkan. Tapi saya yakin dari jurusan IPA, jurusan bahasa, IPS itu juga bisa menghitung, ya, juga bisa menghitung. Apalagi yang matematika ini jagonya perhitungan. Nah, nanti di kegiatan kewirausahaan ini, saudara sekiranya cocok memberikan ini kepada desa tersebut, ya maka berikan mereka pengembangan terkait KWU, ya mulai dari bisnis plan atau merencanakan bisnis, terus kemudian sampai berdagangnya seperti apa, terus kemudian memberikan produknya, mungkin di sana ada produk tapi tidak bisa packagingnya tidak bagus. Nah, seperti itu kalian bisa memberikan edukasi di sana, melatih bagaimana caranya mengepak yang baik, bagaimana cara membuat stiker, poster atau ini untuk snack-snacknya itu kan di sana tidak diajarkan. Saudara bisa melatih secara gratis kepada mereka semua. Datangkan melalui Zoom atau Google Meet atau kalau misalnya memang benar tidak bisa tapi melalui offline ya offline, tapi jaga jarak. Ya jaga jarak. Ya seperti itu. Buan kurang yakin kalau misalnya 100% itu online. Kurang yakin. Jadi makanya di sini untuk kegiatan KKN ini ya tidak 100% online, tapi juga offline-nya juga ada. Pokoknya menjaga kesehatan gitu ya, protokol kesehatan itu penting. Ya sehingga kesehatan itu yang paling utama di sini. Sehingga protokol kesehatan. Nah, gitu. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, temanya ya, berikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro, meningkatkan pemahaman berdayaan. Next. Ini Buan suka kalau KWU ini. Proyek tadi kemanusiaan juga nanti saudara terlatih kehidupannya di masa datang. Jadi yang unggul etika dan peraturan serta akan berperilaku baik terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau KWU ini saya yakin kalau saudara kembangkan KWU nanti akan mandiri suatu saat nanti manfaatnya sehingga kalau misalnya di desa itu saudara terlihat warga masyarakat kok kurang kreatif tapi punya usaha, itu bisa kalian bidik ya. Tapi harus ini ya sama teman-teman satu tim.
15-14 orang, nah gitu. Jangan beda ya. Misalnya ya apa ya, yang IPA pengennya A, yang ini matematika pengennya B. Pokoknya harus bisa memadukan seluruh keilmuan itu di dalam KKN, ya. Dan saya rasa untuk KKN ini waktunya adalah mungkin everyday. Ya, kecuali mungkin hari Minggu ya libur ya. Apa Minggu juga ada aktivitas ya? Ya, kita sesuaikan dengan desa. Kalau desa bisanya hari Minggu ya hari Minggu. Pokoknya ada aktivitas di situ sehingga saudara saya harapkan bisa terlatih manajemen waktunya. Kenapa? Karena sekarang waktunya kuliah ya kuliah, kan gitu ya. Nah, kecuali kalau dosennya memang saya rasa semoga dosen juga memberikan waktu untuk saudara, misalnya hari ini ada KKN dan harus terjun ke lapangan dan tidak bisa ditinggal karena bertemu dengan pihak desa seperti itu, kemungkinan juga akan ada toleransi dari dosen-dosen seperti itu. Karena KKN ini sifatnya everyday dan dan kuliah juga harus jalan mata kuliah yang lain ya. Masih banyak ya kuliahnya ya. Oke, next ya. Oh, sebentar, kegiatan kewirausahaan. Satu laman atau website, sebentar tadi Mbak. Satu laman atau website untuk satu desa. Membuat itu. Laman ini dapat memunculkan berbagai produk unggulan dari desa KKN. Jadi, saudara bisa membuat website ya untuk satu desa. Ya, seperti itu. Kalau mau buat loh ya, mau buat lah ya. Jadi buat websitenya misalnya desa unggulan Sidoarjo. Lah di dalamnya kan mungkin ada produk industri sepatu, sandal, itu kan banyak toh. Nah, itu kalian masukkan ke dalam satu sistem website seperti itu dan kalian bantu untuk menjualkan kepada masyarakat. Itu bagus. Karena apa? Karena saudara telah menciptakan kreativitas baru, membantu mereka melalui media online yang saat ini sedang marak terjadi. Ya, selain online dan offline. Itu bisa saudara bidik ya. Produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah lokal pasar, marketplace di Indonesia. Nah itu bisa online, bisa offline. Jadi membantu mereka misalnya sampai ke pasar dan sebagainya. Itu bagaimana caranya mempromosikan. Lah misalnya saudara buat banner atau poster desa unggulan, masukkan di desa poster terkait dengan apa produk-produknya. Nah seperti itu foto. Nanti produk-produk yang saudara buat itu foto. Masukkan ke logbook. Semua aktivitas yang baik-baik, yang menarik foto. Karena nanti akan ada hadiah. Ya, hadiah Bu? Iya betul, ada hadiah dari tim KKN. Ya, nanti saya jelaskan. Next. Lanjutannya Mbak. Nah, ini untuk pelaporan ya. Pelaporan dituangkan dalam bentuk file PDF dan Microsoft Word. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut UNESA, jaket alma mater atau topi. Apa mendengar suara saya, saudara? Apa terlalu ramai? Dengar. Dengar Bu, jelas. Ya, Dengar Bu. baik. Ya, baik. Terima kasih. Puan akan off kamera dulu mengecek apakah baterai wifi-nya mati ya. Oke, sambil saya jelaskan. Jadi laporan ini dalam bentuk file PDF dan Microsoft Word. Laporan akhir KKN ya, ini disertai foto-foto kegiatan yang bagus ya. Foto-foto kegiatan yang bagus yang saudara telah lakukan itu silakan diupload ya. Silakan diupload di SIM KKN. Nah, gitu. Nah, ini nanti akan dapat reward yang paling bagus, yang paling baik. Nah, seperti itu ya. Ya, dari pihak terutama Buhan juga iya, ya. Nah, Buhan juga sebagai dosen pembimbing juga sebagai tim penilai. Nah, gitu ya. Makanya cari yang sudah kalian lakukan dan yang bagus menurut saudara, ya gitu ya. Nah, itu silakan di-upload ya. Laporan disertai foto kegiatan yang bagus, kemudian memakai atribut UNESA,
jaket alma mater dan atau topi, kemudian laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Nah ini, ya. Oke. Nah, oke. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil, laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Jadi nanti jangan lupa kalau tidak ada tanda tangan Kades, saudara tidak bisa laporan hasil loh ya. Jadi saudara jaga hubungan baik selama 6 bulan itu, ya. Pak Kades, bagaimana caranya mendekati Pak Kades itu supaya beliau itu sama saudara itu baik, terus memberikan persepsi yang baik, ya, karena nanti Pak Kades pun akan berinteraksi dengan saya terkait dengan apa yang telah saudara lakukan. Nah, gitu. Dan pastinya saya akan memberikan tanda tangan. Nah, gitu. Kemudian lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Nah, tanya kakak kelas yang kemarin aktivitas online ya. Jadi jangan kakak kelas yang sebelum-sebelumnya, karena sudah berbeda saya rasa. Ya, karena pandemi ini sama dengan kakak kelas yang tahun 2020 ya, yang baru tes kemarin. Nah, gitu. Laporan file di dalam bentuk Microsoft Word dikirim ke email kknmunesa@gmail.com dan file PDF diunggah ke SIM KKN. Nah, gitu saudara. Next. Nah, sedangkan ini proposalnya yang saudara kerjakan selama 1 minggu, ya. Yang minggu depan tanggal 27 itu adalah revisi proposal ya. Itu. Sistematika laporan terdiri dari judul halaman berlogo UNESA, halaman pengesahan DPL, halaman kedua, terus setelah itu pendahuluan berisi analisis situasi potensi desa yang melatar belakang program, kemudian masalah dihadapi, kemudian poin C rencana pemecahan masalah, jelaskan program yang akan dikembangkan, utama dan tambahan, kemudian yang D rencana pelaksanaan kegiatan atau logbook, yang E personalia, jelaskan anggota beserta keahlian sesuai jurusan, lampiran uraian materi program utama. Gitu saudara, ini sistematika proposalnya. Next. Masih ada di tempat? Alhamdulillah. Sudah 46 ini ya. Next, Mbak. Oh, sistematika laporan ya. Ini nggak bisa agak besar gitu ya. Mbak Nata nggak bisa dibesarkan. Oke. Oke, sistematika laporan ini saudara. Cover, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, sampai ke bawah itu ya. Jangan lupa harus memfoto kegiatan everyday. Ya, gitu ya, setiap hari, entah itu pakai apa, Gmail atau apa ketemu langsung di lapangan, dan memakai alma mater gitu. Next. Nah, seminar hasil KKN ini dilaksanakan secara online, Gmeet atau Zoom pada saat tanggal 14 Juni 2021 ya. Untuk tanggalnya ya ditetapkan tanggal tersebut ya. Jadi siap-siap tanggal 14 Juni, saudara siap-siap membuat laporan yang sudah ditandatangani oleh Buhan sama Pak Kades ya. Kemudian saudara tampilkan kepada nanti pengujinya ya, yang baik gitu ya, seperti apa hasilnya. Nah, nanti akan kita cek melalui seminar hasil. Kemudian mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN, jadi nanti ada artikelnya. Panjang artikel itu terdiri dari 5-7 halaman disertai foto yang mendukung. Ya. Kemudian seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra pendampingan. Jadi nanti seminarnya nanti akan ada Buhan dan akan ada mungkin Pak Kades beserta perangkatnya. Ya, terserah nanti yang biasanya di perangkat itu yang mengurusi mahasiswa KKN itu siapa. Nah, nanti akan kita ajak untuk melihat hasil seminar saudara. Kemudian artikel ini terdiri dari 5-7 halaman, terdiri dari pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi, tindak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya, dan diakhiri dengan penutup yang berisi simpulan dan saran. Kemudian ada revisi.
Nah, artikel yang sudah direvisi atau diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama kelaporan alamat kknpmunesa@gmail.com. Gitu ya, saudara ya. Next. Hadiah. Nah, ini saudara hadiahnya. Kegiatan KKN didokumentasikan ke dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit dan diunggah ke channel atau akun resmi KKN Unesa. Nah, itu. Jadi saudara berlomba-lomba untuk mendokumentasikan kegiatan KKN kalian ya dengan video yang menarik semenarik-menariknya, waktunya hanya 10 menit dan diunggah ke channel atau akun resmi. Kemudian video yang diunggah ke channel YouTube ya dikirim ke kknpunesa@gmail.com. kknpm ya. unesa@gmail.com. Video yang diunggah ke akun Instagram dikirim ke email kknpunesa@gmail.com. Mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube dan follow ke akun Instagram. Mohon maaf, Buhan bisa difotokan ya, maksudnya di screenshot atau gimana, kirim ke grup. Nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa, sebagai pelaporan bahwa Buhan sedang melaksanakan penlat untuk saudara ya. Oke, saya lupa menyampaikan. Nah, informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diharapkan melihat SIM KKN. Nah, gitu. Gitu, saudara. Jangan lupa subscribe channel YouTube ya dan follow akun Instagram KKN Unesa ya. Oke. Gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya disimpan dahulu. Buan akan menjelaskan PPT yang kedua dan yang ketiga. Bu banyak ya. Kenapa? Karena ini penlat. Penlat itu waktunya 6 jam. Ya, pelaksanaannya 6 jam. Ya, namun kalau kondisinya memang saudara sudah benar-benar paham, nanti sesi pertanyaan tanya jawab sudah benar, sudah siap semuanya, maka bisa kita akhiri kurang dari 6 jam. Oke, selanjutnya ini Mbak, referensi asisten mengajar ini Mbak. Oke. Bisa dibantu Buan untuk foto kirim ke WhatsApp grup tadi ya. Ya, oke, terima kasih. Oke. Yang kedua adalah referensi asistensi. Ini belum ada yang share ya, coba saya aja presentasikan jendela, semoga bisa. Saya akan dulu referensi asistensi. Nah, oke, share. Apa terlihat saudara? Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Oke, mungkin dulu. Ya, oke, terima kasih. Oke, tadi karena posisi Buan tadi ada di dalam ruangan, sehingga kemungkinan sinyalnya kurang baik saat pertemuan awal-awal tadi. Dan hari ini Buan di luar, namun mungkin agak ramai. Semoga saja saudara bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, oke. Jadi di sini ada poin yang kedua. Tadi kan proyek kemanusiaan sudah, kegiatan kewirausahaan sudah ya, poin yang tema kedua. Sekarang poin yang keempat, yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ya. Oke. Di sini ada yang jalurnya pendidikan.
S1 pendidikan? Ada, Bu. Ada. Terus kemudian non pendidikan juga ada? Ada, Bu. Iya, oke. Baik, di sini yang dimaksud dengan KKN ini adalah mengajar bukan dalam artian mengajar di kelas. Ya, saya perlu garis bawahi bahwa yang dimaksud mengajar di KKN ini adalah seperti saudara itu kalau di sekolah itu membantu membuatkan media, membantu membuatkan Zoom atau sebagainya, tapi tidak mengajar. Nah, kalau di desa itu banyak saudara? PPK. Nah, gitu ya. Itu saudara bisa TPQ, terus bagian dari asistensi mengajar. Terus mungkin di desa itu ada semacam yayasan yang menaungi bidang sosial, terus kemudian butuh bantuan saudara untuk membantunya. Nah, seperti itu ya. Sama PPL ya, PPL atau PLP kan ya. Pendidikan kan ada PLP ya, itu kan tugasnya dia itu mengajar di kelas bersama guru-guru. Lah kalau KKN enggak ya, nanti kalau PLP sama KKN jumbo, artinya jumbo itu podo programnya. Nah, kalau sama, jadi bedakan antara ada di desa dan pelaksanaannya itu bisa bermacam-macam, mengajarnya kegiatannya bentuknya macam-macam. Misalnya di situ ada buta huruf atau apa, nah, gitu saudara bisa membuat suatu ruangan tertentu di desa apa ya, membuat ini beli papan tulisnya, terus kasih pelajaran anak-anak suruh duduk di lantai, kasih apa namanya ini lantai itu terpal atau apa gitu ya. Nah, gitu, atau anak-anak di situ sudah ada tempat duduk, misalnya itu bisa kalian gunakan, atau anak-anak di desa itu, di balai desanya itu biasanya digunakan untuk tempat nari, bisa kalian gunakan untuk melatih tari, atau baca puisi, atau apa, ini bagian dari asistensi mengajar, gitu. Itu saudara pilih, kalau mau ini boleh. Ya. Merdeka belajar di kampus Merdeka, hak belajar 3 semester di luar program studi, jadi 1 semester mata kuliah di luar prodi, 2 semester aktivitas pembelajaran di luar PT. Nah, salah satu KKNT ini adalah mengajar di satuan pendidikan dan desa. Ya, gitu. Terus dari KKNT atau mengajar di satuan pendidikan di desa ini tujuannya memfasilitasi mahasiswa mengajar pengetahuan dan keterampilan sesuai latar belakang keilmuan di luar pengajaran formal. Dapat dilakukan organisasi yayasan maupun desa. Jadi di sini tujuannya adalah non formal atau informal. Ya, jadi saudara itu pokoknya bedanya sama PLP, kalau PLP ini pengajarannya di kelas formal, artinya dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA di dalam satu kelas yang itu terjadwal, ya. Kalau yang ini itu non formal ya, non formal, ya, non formal atau informal. Baik, masih mendengar suara? Iya, masih, Bu. Masih, Bu. Nah, sedangkan, ya alhamdulillah. Sedangkan selain mengajar di satuan pendidikan ini, saudara bisa juga magang atau praktek kerja. Ini biasanya ada, kalau umum itu apa ya namanya? Magang atau praktek kerja. Biasanya kalau jurusan murni kan ada magangnya ya. Nah, jurusan murni ada magangnya. Kalau pendidikan itu ya PLP itu, nah gitu. Terus sama KKN ini, dan salah satu bagiannya adalah mengajar di satuan pendidikan desa. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini ada yang oranye ini adalah kampus Merdeka, itu kalian bisa kuliah ke UNER, ke ITS, kemana ya. Nanti kalau misalnya fakultas memberikan program itu, karena hak belajar 3 semester di luar prodi. Ya, ada itu. Next. Oh ya, Puan sendiri. Ya, oke.
Oke, ini. Ini tujuan dan ruang lingkup. Ya. Tujuan dan ruang lingkup memberikan pedoman praktis kepada mahasiswa UNESA yang memilih pengalaman belajar di luar kampus dan dalam bentuk mengajar di satuan pendidikan dan desa. Kemudian ruang lingkupnya adalah ruang lingkup mengajar di satuan pendidikan desa mahasiswa semester 6 sampai 7. Mengajar di satuan pendidikan dan desa harus sesuai dengan tingkat sarjana. Mahasiswa harus terlibat dalam mekanisme program mengajar di satuan pendidikan dan di desa. Ini baca ya. Produk hasil mengajar satuan pendidikan dan desa dapat berupa artikel jurnal, rekomendasi, temuan untuk tindak lanjut ke Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BKKBN, maupun produk penghargaan lain. Oke. Nah, seperti ini capaian pembelajaran khususnya nanti bisa dibaca. Kemudian kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini saudara. Pelaksanaan kegiatan mengajar di satuan pendidikan bisa membantu mengajar di satuan pendidikan, membantu membuat media pembelajaran juga bisa, terus membantu manajemen prasekolahan juga bisa. Kalau misalnya di desa saudara itu menemukan misalnya anak-anak PAUD, misalnya gitu butuh bantuan, selain sekolah di TK tersebut, itu bisa kalian pilih dibidik dalam tema KKN ini, ya. Atau anak-anak disabilitas pengen diajarkan bagaimana cara beretika yang baik dan sebagainya. Kalau memang saudara bisa, ya maka lakukan. Jika memang tidak bisa dan itu tidak bisa dipaksakan, ya itu kan rembukan dengan tim ya. Saudara itu bersama-sama dengan tim membahas bersama. Sekiranya 55% itu tidak sanggup dengan itu, ya jangan dipaksakan karena hanya 45% yang berminat, ya, yang setuju. Itu hanya itu. Yang setuju pokoknya di atas 55%, maka saudara bisa putuskan 55% atau 70% atau 80% melaksanakan apa yang kalian inginkan itu apa, KKN-nya, entah itu proyek kemanusiaan, kegiatan KWU, sudah saya sampaikan sama asistensi mengajar ini, pilih ya 3-4 program proyek di desa sama proyek independen, itu pilih 5 itu pilih 1 yang semuanya sepaket, setuju semua. Ya. 80% setuju, 20% tidak, ya udah pilih aja. Ya. 55%, 45% sudah tidak ada keputusan lagi, paling terakhir sampai kebunan akhirnya udah saya putuskan 55% itu. Apa? 55% setuju, 45% tidak, berarti tidak bisa diadakan kegiatan KKN itu. Cari tema yang lain yang membuat semua setuju, gitu ya. Oke, next. Nah, kegiatan mengajar di desa ini misalnya begini. Mengajar program kejar paket A, paket B, paket C, wajar di Diknas. Wajar Diknas 12 tahun. Jadi yang bisa kalian lakukan di KKN ini tidak seperti PLP yang poin tadi, ya. Tidak terjun langsung ke kelas seperti PLP, tapi kalian mengajarnya bisa melalui program kejar paket A, paket B, paket C seperti itu. Itu bisa kalau misalnya di situ itu ada kejar paket, dan kejar paket itu biasanya kan fleksibel. Nah, kemudian program Taman Baca Masyarakat, program Taman Bacaan Masyarakat itu juga bisa kalian bangun di sana, ya, jika kepala desa menginginkan. Terus yang ketiga adalah pemberantasan buta aksara. Ya, berarti kalian memberikan pengajaran untuk memberantasi buta aksara yang ada di desa tersebut. Jika di desa tersebut juga tidak ada yang suka baca, saudara bisa sediakan tempat baca. Begini saudara, biar kalian disetujui oleh desa, kalian mengajukan proposal ke desa itu. Apa aja yang ada di dalam masalah desa itu ditanyakan dulu sama desa. Dan sekiranya saudara menawarkan apa, terus kemudian desa menginginkan apa. Baiknya memang desa yang tahu masalah di situ, sehingga kalian nanti bisa membidik.
dan menambahi. Mungkin di desa itu butuh di sini tidak ada yang bisa membaca untuk lansia misalnya seperti itu. Maka kalian bisa masuk ke situ. Oh, ternyata desa ini memang benar-benar butuh ya mahasiswa KKN untuk membantu mengatasi buta aksara, misalnya seperti itu. Nah, gitu nanti konsultasikan juga sama desa sekiranya setuju apa enggak dengan program kalian itu. Ya. Nah, saya rasa sih setuju aja, yang penting apa yang kalian sampaikan itu dengan bahasa yang baik dan kalian membidiknya itu memang benar sesuai dengan sasarannya seperti itu. Next ya. Nah, ini untuk persiapan kegiatan, mulai dari pelaksanaan sampai pelaporan. Ini persiapan dan pengumpulan data, analisis perumusan program, pelaksanaan program, sama pelaporan dan evaluasi. Nah, ini silakan dibaca ya, ada di sini semua. Jadi kegiatannya mulai dari persiapan dan pengumpulan itu adalah mulai tanggal 23 besok itu. Jadi tim survei melakukan koordinasi, kula nuwun sama kepala desa, ya toh. Nah, orientasi lapangan, verifikasi angka partisipasi KASER jumlah anak usia sekolah yang sekolah dan tidak, serta penyebabnya, misalnya seperti itu, memetakan kondisi potensi wilayah. Ini kalau misalnya kalian memilih bidang, apa tadi? Anak atensi mengajar di satuan pendidikan di desa. Jadi ini kegiatannya. Ini. Jadi apa Bu yang saya lakukan besok? Kalian mensurvei, entah itu melalui WA pribadi dengan kepala desa dan perangkatnya, atau saudara datang langsung. Nah, kira-kira Buan tanya ya, ini besok siapa ini kira-kira yang mau survei dari Jombang ini? Siapa ini yang kira-kira besok mau survei ini? Bisa besok survei nggak apa-apa, sambil mungkin Buhan nanti juga boleh, Buhan sekalian menagih kalian sebelum tanggal 23 harus sudah ada bahan. Nah gitu ya. Kira-kira siapa ini yang Jombang ini, siapa yang mau survei, 2 orang, 3 orang, atau berapa? Impulskan rencana akan ke KKN di sana, terus kemudian berencana mau melihat-lihat situasi desa itu, kira-kira kekurangannya apa, kelebihannya apa, kira-kira kita bisa masuk di area mana. Nah seperti itu tanyakan dulu, mau Pak, tanya Pak, biasanya kan kantor ya, di kantor. Besok Senin tanggal berapa? Senin 20, 21, 22 ya. Oh Senin masih bisa saudara tanyakan, karena Senin itu posisi beliau ada di kantor. Kalau sekarang dan besok itu beliau tidak di kantor, karena kan perangkat itu bekerjanya Senin sampai Jumat saja ya, kayaknya ya. Jadi beliau mungkin ada di rumah. Jadi saudara datang ke rumah, pilih datang ke rumah atau ke kantor. Kalau ke kantor Senin, kalau datang ke rumah berarti Sabtu Minggu gitu. Datangnya jangan terlalu malam, jangan terlalu sore, menjelang maghrib itu kurang baik. Kalau sekalian ya mungkin menjelang Isya, nah seperti itu, maksimal jam 8. Nah gitu, tapi kurang baik, baiknya lebih baik lagi, sebenarnya ya baik, cuman ya mungkin mengganggu beliau mau tidur atau apa, baiknya itu antara jam 9 pagi sampai jam 4 gitu. Ya. Sidoarjo, siapa? Sidoarjo. Ya. Oke, Hani nanti informasikan ya. Terus kemudian Sidoarjo 11, Sidoarjo 10, kira-kira siapa nanti? Pastinya nanti Mas Yori ini ya, survei ya. Oke, yang Penlat 1 ini koordinatornya siapa nih? Apa Mbak Nur Afifah yang WA? Nah, berarti berkewajiban untuk survei, ya koordinator berkewajiban untuk survei tambah dengan temannya berapa, mungkin sama Mas Saifuddin,
Nah, gitu atau sama Mas Muhammad Gulam atau sama Mbak Siti. Nah, gitu. Silakan survei, jangan bergerombol, mungkin 2-3 orang gitu sampai keliling-keliling desa ya. Nah, terus mungkin lihat-lihat sawah dan sebagainya itu bisa menambah imun, tapi jangan lupa pakai masker. Nah, gitu lihat sawah tanya sulit apa gitu misalnya gitu daerah ini ada apa saja sisi-sisi apa misalnya keunggulannya mungkin produk-produknya sih nanti cek dari 5 itu yang sekiranya semuanya bisa kalian tanyakan yang kiranya cocok buat kalian gunakan untuk pilihan tema untuk KKN. Karena ini nanti bisa tidak dirubah loh yo. Karena kalau sudah jalan itu ya itu yang nanti dibuat laporan. Karena setiap hari harus laporan. Setiap hari harus upload ya, upload aktivitas. Nah, seperti itu ya, upload aktivitas. Entah itu pakai Zoom, Google Meet boleh. WA grup atau apa pokoknya ada aktivitas dan yang pasti kalau ingin dapat hadiah dan memang itu benar mendapatkan nilai terbaik maka memang harus aktivitasnya yang bagus-bagus memang yang memang kalau bisa ya jangan pencitraan banyak foto aja Bu ya jangan nanti harus ada produknya harus memang benar-benar memang kejadian di sana kan gitu ya nah gitu next Bu Han, mohon maaf, izin bertanya. ini contohnya ya contohnya seperti ini persiapan iya boleh nggak apa-apa sih sambil ini biar tiba gitu maksudnya ya boleh silakan Izin bertanya silakan Mbak Nggih, jadi mulai untuk kegiatan yang setiap harinya itu dimulai setelah tanggal 23 atau ya pas tanggal 23 pelepasan itu mulai tanggal itu sampai 1 semester setiap hari harus upload foto iya kegiatan. jadi untuk betul jadi untuk informasi yang ada di TOT ini apa di Penlat ini PPT saya itu dari pusat semuanya jadi kita sama melatih seluruh mahasiswa kita se-Indonesia dengan PPT yang sama jadi kalau berdasarkan tanggal memang dimulai tanggal 23 gitu Mbak kalau misalnya Mbak Afifah misalnya terjun ke lapangan sudah mulai ini survei di tanggal sebelum itu nggak apa-apa di-upload saja itu adalah kegiatan pralapangan. Jadi sebelum terjun ke tempat KKN itu bisa difoto aktivitas kegiatan pralapangan mewakili seluruh teman-teman dan nanti teman-teman juga mengupload, menyimpan data itu dan bisa mengupload untuk data pribadi. Jadi tim gitu diinformasikan tim, perwakilan tim gitu ya, perwakilan tim melaksanakan survei kegiatan KKN sebelum KKN berlangsung. Nah, gitu paling tidak kan sudah ada informasi informasi awal pra lapangan sebelum tanggal 23 itu. Nah, gitu. Nah, kalau menurut begitu. Ya, menurut tanggal begitu. Namun ini Penlat 2-nya ini proposal masih proposal ini Penlat 2 ini. Mahasiswa sudah diterjunkan ke lapangan sambil membuat proposal dan proposalnya itu nanti revisi dan mungkin dipresentasikan kemudian direvisi itu tanggal 27. Jadi kita akan mengadakan Penlat 2 di 27 ya. Nah, bagaimana Bu untuk kelanjutannya? Ya, sementara memang mengikuti prosedur dari UNESA bahwa tanggal 23 kita sudah mulai terjun ke lapangan. Namun ini Bu An sebenarnya juga menunggu ya, masih menunggu informasi dari grup KKN UNESA sekiranya tanggal 23 itu seperti apa bentuknya, apakah mahasiswa ini datang langsung sendirian atau datang bersama pembimbingnya atau melalui Zoom meeting atau Google Meet. Nah, apakah sudah ada surat pengantarnya dan sebagainya. Nah, itu yang ini masih menunggu, Buan juga masih menunggu. Jadi saudara yang saudara siapkan adalah saudara boleh silakan pralapangan dulu, konsultasi datang ke rumahnya Pak Kades ya untuk informasi lebih lanjut. Nah, seperti itu sambil menunggu tanggal 23. Jikalau tanggal 22 itu Buhan
juga sudah ada informasi yang fix, nah, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada informasi ya berarti saudara tanggal 23 itu sudah terjun. Kalau ada informasi misalnya ada tambahan atau ada ini di luar PPT yang saya sampaikan, nanti Bu An pasti akan menginformasikan. Begitu Mbak. Itu ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, daripada lupa pertanyaannya ya nanti ya. Oke, ada lagi? Jika tidak ada saya lanjut, mungkin nanti berlanjut ke pertanyaan sampai selanjutnya gitu. Silakan. Siapa ini? Ya silakan. Iya Mas. Di SIM KKN sudah ada Mas. Kemarin perasaan sudah saya cek. Tapi surat perizinannya itu coba cek lagi. Mungkin Bu An salah melihat juga. Jadi di SIM KKN itu sudah ada, termasuk nama kalian itu baru pagi ini saya cek. Kemarin itu saya tidak tahu caranya karena dia tuh ternyata ada di dalam penilaian. Nama-nama saudara itu ada di dalam penilaian. Saya tadi minta bantuan rekan untuk melihat di mana posisinya. Kemudian untuk surat-surat dan sebagainya itu sebenarnya sudah di-download, tetapi yang belum ini kayaknya ini Mas, surat perizinan Bankes Bangpol itu sama itu belum ada kayaknya. Tapi kalau perizinan ada, tapi mungkin saya cek lagi. Tadi saya cek ada, tapi kok nggak tahu belum jelas itu apanya. Mungkin ada perubahan atau sebagainya. Jadi silakan cek di SIM KKN, gitu ya. Nanti Bu An juga diinformasikan lagi setelah acara ini berakhir, maka nanti akan saya cek. Sekiranya informasi apa akan saya share di WhatsApp group. Jika memang belum ada, ya saudara mungkin belum bisa ke lapangan, ya karena belum ada izin dan sebagainya. Saudara hanya lapor saja ke kepala desa bahwa akan mengadakan KKN. Perkiraan tanggal 23 gitu ya. Oke. Next, sebentar. Saya lanjutkan pilihan KKN dengan tema proyek. Kalau proyek di desa ini. KKN UNESA proyek di desa. KKN proyek di desa itu atau nama lain atau membangun di desa merupakan salah satu bentuk KKN yang dituangkan dalam proyek-proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan ataupun di daerah terpencil baik proyek fisik ataupun non fisik. Ya. Kegiatan KKN ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan aparatur desa, BUMDes, koperasi desa, serta organisasi desa lainnya. Program KKN proyek di desa bertujuan membantu desa dalam mewujudkan kemandirian desa atau desa mandiri sebagai solusi masa depan yang semakin kreatif dan inovatif. Jadi kalau proyek di desa seperti kita melihat orang-orang di luar membangun gedung itu proyek. Nah, proyek gedung. Nah, berarti sekarang kita membangun desa karena proyek desa. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini tujuannya dulu. Tujuan KKN di proyek desa atau membangun desa adalah pemenuhan hak belajar 3 semester di luar prodi untuk meningkatkan kemampuan soft skill. Tujuannya itu untuk meningkatkan soft skill, kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin atau keilmuan lintas kompetensi dan leadership mahasiswa. Yang kedua adalah kehadiran mahasiswa selama 4 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya, bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Jadi kemungkinan saudara waktunya 6 bulan, mungkin dipotong dengan hari libur, hari raya atau apa mungkin ya, mungkin bisa sampai 4 bulan aktifnya. Nah, sebenarnya 6 bulan ini, ya kok 4 bulan ini. Ya mungkin persepsinya di sini adalah dipotong dengan hari raya, mungkin seperti itu. Jadi kalian harus pulang kampung, mungkin libur berapa hari begitu. Nah, gitu ya. Sama hari-hari tertentu. Terus yang ketiga adalah membantu percepatan dan pembangunan di wilayah pedesaan berdasarkan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Nah, ruang lingkup KKN proyek di desa ini adalah 1,
pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup. Yang kedua, pengembangan kapasitas kelompok bidang ekonomi atau BUMDes. Yang ketiga adalah pengembangan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya. Yang keempat adalah pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang kelima, membantu mewujudkan manajemen administrasi desa. Jadi ada 5 hal ini, saudara. Ya, kalau saudara ingin berkontribusi di desa tersebut, ya. Tapi ini rapatkan dulu sama tim ya. Rek, nek dikongkon bangun jembatan iso ta? Biayanya 1 juta ya. Kalau misalnya timnya aduh rek perlatan mau 1 juta bagi cah 15 terus piro kan gitu ya. Nah, gitu ya. Mas Boy bisa mengartikan arti yang saya informasikan tadi. Bisa, Bu, bisa. Iya, ya Mas Boy. Kalau Mas Boy bisa, Mas Boy sendirian ya. Mas Boy misalnya disuruh bangun desa, bayar 25 juta apa bersedia. Nah, makanya cari yang sekiranya KKN itu bisa kalian lakukan. Kalau nggak bisa lakukan jangan. Bangun 50 juta itu nanti uangnya sopo. Uangnya kalian sendiri itu nggak cukup, kalian belum bekerja kan gitu. Jadi sekiranya cari yang menurut kalian bisa kalian lakukan bersama teman-teman dan sekiranya itu tidak menghabiskan banyak dana. Desa kan juga kayaknya yang nggak mungkin memberikan wes mahasiswa semua 50 juta itu. Nanti Unesa, waduh, kaya-kaya ini. Nah, itu baiknya saudara pikirkan ya. Nah, tapi kalau mau nggak apa-apa. Bu, saya mau Bu satu tim. Ini membangun desa, dananya ada 50 juta. Ya udah nggak apa-apa. Nah, gitu kan sih. Oke-oke saja. Senang, desa pun sangat senang nah, gitu. Nah, gitu. Sekiranya kalau nggak sanggup, jangan. Tapi kalau misalnya sanggup, boleh. Ya. Nah, next ya. Kayak seperti ini kecil-kecil kok. Kalau untuk KKN itu, jadi nggak mungkin lah desa itu memberikan tugas, memberikan solusi, apa istilahnya permintaan atau apa saran untuk saudara itu menghabiskan biaya besar di desa tersebut, kayaknya nggak mungkin. Nah, gitu. Jadi kayaknya ya, ada kakak kelas kalian itu membangun semacam kayak pos kampling, siskampling desa itu dulu juga ada. Terus membangun kayak ini kan daerah desa itu ada yang gorong-gorongnya rusak, itu mereka bersama-sama dengan desa membantu membangun gorong-gorong. Itu bisa saudara, dalam rangka membantu loh ya, tidak memberikan dana yang berlebih, membelikan mereka itu untuk apa istilahnya, istilah makan siang atau apa, kalau misalnya saya berkenan ya monggo, tapi kayaknya itu semua dana desa, jadi saudara itu ikut membantu membuatkan gitu, membantu untuk walaupun di situ sudah ada sebagainya. Nah, itu kalau kalian diminta ya membantu daerah tersebut. Ya gitu. Sekiranya karena kalian memilih desa. Kalau tidak memilih ya enggak. Kalau tidak memilih KKN proyek desa itu ya tidak. Nah, oke, gitu. Tahap pelaksanaan KKN proyek di desa, tahap pra KKN, pengajuan proposal KKNT, evaluasi DPL, KKN Indonesia dengan lokasi penentuan untuk 1 semester ke depan. Yang kedua, NT, yang ketiga tahap pelaksanaan lapangan, penerjunan, sosialisasi awal, laporan akhir. Ini saudara. Ya, kalau di kalian ada pilihan ini juga bagus, silahkan. Ya, Buan sudah menjelaskan mana aja? Proyek kemanusiaan sudah, kewirausahaan sudah, program proyek desa sudah, asistensi sudah. Berarti kurang 1 ya. Oke. Ada pertanyaan di 4 hal ini? Saya hentikan presentasi ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke. Silahkan. Ini siapa ya? Boy, Bu, Boy. Oke. Yang dari Bu, Mas Rikim. Oh ya, Boy. Mas Boy, wajah aslinya mana Mas Boy? Ya.
Kalian sudah saling berkenalan belum? Setelah ini berkenalan bersama teman-teman ya. Oke. Ya Mas Boy silakan. Oh ini Bu, saya mau tanya yang Ibu bilang tadi kan. Jadi kita juga nggak perlu kalau membantu. Misalnya di desa nih udah ada program pembangunan desa yang udah berjalan. Nah itu berarti kalau kita ngebantu nggak perlu juga bantu lewat dana. Misalnya bantu dokumentasi atau bantu ngepublikasi kayak gitu. Boleh. Jadi proyek pembangunan di desa itu tidak harus kalian mengeluarkan dana, tapi membantu programnya desa, membangun desa. Jadi Mas Boy itu bisa nanti bekerja sama dengan desa. Mbak Lisa bisa dimatikan. Nah. Ya oke. Jadi nanti Mas Boy ini misalnya di desa Sangihe ini sudah membangun jembatan. Lalu Mas Boy itu urun-urunnya memberikan sedikit saran tambahan atau apa yang sekiranya mereka itu menerima. Ini bisa dimatikan ya. Atau Mas Boy bisa membantu langsung di lapangan, yaitu misalnya di situ bangun jembatan itu tadi membawa batu dan sebagainya, foto. Tidak harus dengan uang, karena memang ini kan membantu, istilahnya membantu, mereka juga tidak menginginkan uang sebenarnya, cuma membantu saudara-saudara membantu di lokasi sana terkait dengan kegiatan apa yang dilakukan di sana, seperti itu. Nah gitu Mas Boy. Mungkin juga bisa membantu masyarakat sekitar membangun pos kampling, siskampling, membangun jalan, gitu ya. Terus kemudian membantu untuk mendesain, mensketsa, membuatkan poster, mempublikasikan di masyarakat luas, seperti itu. Ada membantu nih untuk donasi masjid, seperti itu. Kalau desanya menginginkan, Mas Boy mempublikasikan. Tapi kalau tidak ya enggak usah. Berarti Mas Boy hanya foto-foto saja. Aktivitasnya Mas Boy foto terus kemudian upload di KKN Unesa. Gitu ya? Itu. Rencana mau bangun desa kah? Mau bangun desa? Rencananya tertarik enggak? Ada satu desa gitu lagi bangun tempat wisata gitu. Jadi makanya tanya. Oh, boleh juga membantu mempromosikan, membantu menata tempat-tempatnya itu. Karena posisinya Mas Boy sendirian ini. Tapi saya yakin Mas Boy bisa. Enggak. Jadi di sini banyak teman-teman cewek-cewek cowok ini yang akan siap membantu Mas Boy ini, karena satu DPL sama Tuhan. Tidak mungkin Mas Boy saya tinggal atau ditinggal teman-teman. Jadi kita harus saling bekerja sama. Nanti bagaimana caranya biar bisa berkoordinasi dan saling membantu supaya saat seminar itu ada, saat proposal ada, saat laporan ada, pokoknya ada dulu. Nanti pasti akan revisi, ya. Revisinya enggak banyak. Kalau kurangnya banyak ya banyak gitu. Gitu ya. Oke. Ya nanti mungkin kok yang di daerah Sangihe ini kok cuma satu ya? Apa teman-temannya ada dari sana? Bu, saya solo Bu, sendirian sini. Ya, kenapa kok solo? Apa program ini, program apa namanya itu, sekolah yang dari SMA favorit itu loh, apa namanya, pertukaran pelajar, program apa ya namanya itu, ada kok kalau di FE itu ya, Bu, dibiayai negara, biaya pribadi Bu, kuliah di Unesa. Ya, tapi kalau bisa masuk Unesa itu bagus. Semoga aja suatu saat bisa membahagiakan, membanggakan daerahnya, daerah Sangihe aslinya ya, sana ya. Bisa membanggakan Mas Boy, harapannya seperti itu. Ya, belajar yang rajin dan bermasyarakat yang baik, insya Allah lah. Nanti dampaknya seperti orang-orang lain. Nanti mungkin seperti Tuhan, kan dulu anak-anak desa tidak ada yang mau kuliah, bukan kuliah sendiri. Akhirnya sekarang berbondong-bondong kuliah karena bukan jadi dosen. Nah, gitu Mas Boy.
Ya, siapa tahu. Nah, gitu. Berbondong-bondong. Dulu tidak mau sekolah karena orang desa itu pengennya biayanya tinggi, tapi untuk harta. Apa? Dana uang itu untuk harta, untuk menyimpan dan membangun rumah, nah gitu. Tapi tidak untuk pendidikan seperti itu. Oke, ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke, ini sudah selesai, kasih. Oh iya, saya lupa ya, belum. Ini sudah selesai yang bab kedua. Oke, terima kasih Mas Boy. Saya akan presentasikan lagi proyek ya, referensi proyek. Proyek independen ya. Referensi proyek independen. Oke, sementara Buan akan membuka proyek independen. Apakah ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Mas Yuri bener ya, ini direkam ya, khawatirnya. Nanti kalau tidak kita ini lagi Mas Yuri. Ini apa namanya, kita balik lagi nanti jam 8 malamnya. Iya, bener-bener harus direkam ya. Nanti hari ini harus ada apa linknya itu kirim ke saya boleh. Terus atau sesuai permintaan tadi ya harus di-share ke SIM KKN Unesa. Khawatirnya kita tidak lupa mereka, wah satu kelas satu tim ini 45 orang, nanti ini lagi laksanakan aktivitas yang sama. Nah, gitu. Oke. Sebentar. Referensi proyek independen. Nah, yang terakhir adalah referensi proyek independen ya. Ini dalam bentuk PDF ya. Oke, dalam bentuk PDF. Jadi di sini referensi independen ini adalah mahasiswa ini tujuannya dilatih untuk membuat karya, membuat produk yang inovatif. Dari beberapa prodi itu disatukan pemikirannya untuk membuat produk inovatif. Nah, seperti itu. Sebentar, ini isinya kok berbeda. Jadi ini ada PPT, ada 2 ya, yang proyek di desa itu ya. Nanti dibaca ya. Ada 2, tujuan, sasaran, ruang lingkup, capaian. Oh, ini hanya ini kok. Ini, sudah saya lihat. Bisa Bu, bisa Bu. Referensi. Ya. Oke. Ya, ini PPT-nya hanya informasi terkait dengan capaian pembelajaran, beban mengajar, gitu. Saudara, SKS saudara untuk kakak ini berapa? Berapa SKS? 3 Bu. SKS. 3 semua. Iya. Ini KKN-nya setara dengan 20 SKS ya. Oke. Sebentar, kalau itu saya hentikan presentasi. Tadi hanya informasi tentang ini ternyata jumlah SKS-nya. KKN itu harusnya 20, mungkin adik kelas kalian nanti kalian sepertinya berbeda dengan kakak kelas dan adik kelas. Dan nanti adik kelas itu ada ini lagi, ada baru lagi. Jadi kalian itu kayaknya finishing, kampus Merdeka finishing. Dan adik kelas nanti yang 2022 itu akan ada program baru lagi. Ya, program baru lagi kemungkinan karena posisi kalian yang pertama, ya. Oke. Apa saya keluar dari grup? Tidak ya? Tidak, Bu. Masih terdengar. Oh iya. Ya, kok ada ting tung gitu ya? Apa ini? Kelihatan nggak, Mbak? Presentasi saya? Masih belum terlihat. Bu, belum terlihat. Oh,
presentasinya Oh Ibu yang ya. keluar mungkin. Iya, tapi mungkin ya. Coba saya ini lagi. Mas Boy, jurusan apa Mas Boy? Ilmu komunikasi, Bu. Oh iya. Mas Yori? Mandarin. Oke. Bermacam-macam. Terus kemudian yang cowok-cowok ya. Mas Faisal dari jurusan apa? Halo Mas Faisal. Jurusan DKV, Bu. BK. Bimbingan DKV. konseling. Desain komunikasi visual. Oh, desain komunikasi. Waduh, ini bagus-bagus ini eman-eman Mas, banyak ini apa keahlian ya yang di desa itu bisa dikembangkan ini. Yang ya maksudnya kalian berikan edukasi kepada desa, desain dan sebagainya. Ini kan desa kan tidak ada ini peluang buat kalian untuk mengembangkannya. Kemudian Mas Gulam. Halo Bu, Mas Gulam, jurusan apa? itu dari ilmu komunikasi Bu. Oh, komunikasi juga. Iya. Namanya sih, enggak. Gimana Bu? Oh, iya. Oke. Temannya Mas Boy. Oh iya Bu, sama temannya Boy. Oh ya. Kemudian yang Sidoarjo 11 ini enggak ya, cuma Mas Yori yang cowok. Kalau si Jombang Mas Gulam, Mas Novan, Mas Faisal ya. Mas Novan dari ada Mas Novan? Oke. Permisi, Bu. Yang cowok lagi dari Sidoarjo 10. Ya. Sidoarjo 11 Zaki ada dua cowoknya, Bu. Ya, siapa saja? Mas Yori sama Gufron. Oh, Mas Gufron. Oh iya, ya Mas Gufron. Iya. Oke, Mas Gufron. Iya. Mas Gufron dari Sidoarjo ya? Nggih. Oke. Baik. Oke. Terus dari Sidoarjo 10 ada Muhammad Taufik, Mas Taufik. Ya. Iya Bu. Mas Taufik ya, sendirian ya? Sendirian nih ketuanya ya. Ini Panda Bu. Iya. Kenapa? Cewek aja. Rifanda itu cewek apa cowok? Cowok Rifanda Bu. ini. Vian, duh, ya wah ini cowok. Makanya kok kayak cewek apa cowok ya? Rifanda Viantono Harsono ini. Cowok. Oke, Ya, cowok. baik. Cowok. Mas, Mas, cowok bener ya cowok ya? Oke, Mas Rifanda sama, berarti saya keliru tadi memanggil Mbak ya. Oke, ini kalau ini saudara proyek independen ya, ini pakai PDF bisa terlihat, bisa ya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Jadi umpama nanti belum jelas, nanti saudara bisa membacanya lagi ya. Jadi nanti kita paskan nanti pukul 11-an, 11 lebih sedikit gitu, kita akan tanya jawab apapun yang saudara permasalahkan itu bisa ditanyakan hari ini ya. Jadi ini tim penyusunnya adalah para prof ya, selingkung UNESA, jadi seluruh UNESA. Ini terkait dengan proyek independen. Karena kenapa Bu kok pakai PDF? Karena ini produk baru. Proyek independen itu produk baru. Produk baru dari KKN, tema baru dari KKN. Jadi di sini bisa kalian lihat. Ini mungkin agak saya next-kan karena ini bisa dibaca sendiri. Oke. Ini aja. Tujuan program membuat studi proyek independen atau nama lain dari proyek independen berarti program membuat studi ya, atau proyek independen ini dipaparkan sebagai berikut: memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai karya besar melalui ide kreatifnya diwujudkan dalam sebuah proyek.
B. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Yang C. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset and development atau riset dan pengembangan. Yang D. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan